Selamat pagi, shalom. Tuhan shalom. Puji Tuhan. Haleluya. Bersyukur pagi ini kita ketemu lagi. Rasanya baru kemarin waktu berjalan begitu cepat. Ya, tahu-tahu sudah minggu lagi. Sudah mau meninggalkan bulan Mei. Wah, dulu bulan Juni. Wah, masuk di bulan Juli. Wah, luar biasa. Waktu begitu cepatnya. Ya, inilah waktu-waktu yang dunia terus ya kerjakan atas kehidupan anak-anak Tuhan. Sepertinya tidak ada waktu untuk kita mengerjakan hal-hal yang lain. Tetapi bersyukur pagi hari ini kita boleh ada di tempat ini untuk kita bisa bersekutu. Pastikan tidak ngantuk walaupun kita di malam begadang. Oh, haleluya ya. Selamat untuk para pendukung Belanda. Akhirnya ya bisa bernafas lega setelah kemarin kurang memuaskan, tadi malam luar biasa mengamuk. Wah, langsung 5 gol. Ya, selamat juga untuk pendukung Jerman. Akhirnya bisa lolos ya setelah kemenangan kedua. Pak Yus senyum-senyum, makanya pendukung Jerman ini. Wah, pendukung tim Jerman, timnas Jerman. Ya, sepertinya tim-tim besar itu walaupun mengawali pertandingan itu tidak dengan memuaskan, tetapi ke belakang itu selalu ada gebrakan. Ya, saya melihatnya walaupun mereka pertandingan pertama sepertinya gugup, pertandingan pertama sepertinya kok tidak memuaskan mainnya, tetapi ke belakang kok semakin ya, namanya memang tim-tim besar. Mereka sudah ditetapkan untuk menjadi pemenang. Ya, saya merasa itulah juga mentalitas yang harus kita miliki. Mungkin masa lalu kita, perjalanan awal kita sepertinya tersendat, perjalanan kita sepertinya kok tidak mengalami kemajuan. Tetapi karena kita sudah ditetapkan sebagai seorang pemenang, maka langkah perjalanan hidup saudara akan terus alami kemenangan. Halo, amin. Kayaknya nggak percaya, halo, amin. Ya Pak Gembala, rasanya hidupku kok berat jalannya ya. Mari minta pimpinan Roh Kudus. Apapun kondisi yang saudara alami, pastikan ada mentalitas pemenang. Ya, sehingga ketika engkau harus menghadapi situasi kondisi yang menekan, situasi kondisi yang mungkin menjepit engkau, tetapi karena engkau memiliki mentalitas sebagai seorang pemenang, lewat mentalitas itu saudara akan terus dibawa Tuhan, melihat, mengalami terobosan demi terobosan, pekerjaan yang ajaib, tanda dan mujizat menyertai orang-orang benar. Sehingga pada ujung-ujungnya engkau akan muncul sebagai seorang pemenang, sebab saudara sudah ditetapkan sebagai seorang pemenang. Halo, amin. Halo, amin. Katakan sama-sama, aku percaya. Aku meyakini bahwa hidupku sejak semula Tuhan tetapkan menjadi seorang pemenang. Aku alami kemenangan demi kemenangan terjadi dalam hidupku. Yang sepakat katakan amin. Apapun yang kita alami, pastikan kita muncul sebagai seorang pemenang. Sebab Tuhan tidak menjadikan kita, Tuhan tidak merancang umatnya untuk terus alami kegagalan, kekalahan, enggak. Tetapi Tuhan sudah merancangkan sejak semula. Ada agenda, ada rencana Bapa atas hidup saudara untuk membawa saudara alami bagaimana penggenapan janji firman. Amin. Ada rencana, ada agenda Bapa. Yang mungkin saudara nggak menyadari, mungkin saudara nggak pernah pikirkan itu. Tetapi luar biasa Tuhan merancang itu. Sebab saudara ditetapkan bukan menjadi orang yang biasa. Ada sesuatu yang ajaib, ada sesuatu pekerjaan besar yang Tuhan sudah singkapkan atas hidup saudara. Artinya hidup saudara bukan suatu kebetulan. Halo, amin. Ya, keberadaanmu saat ini bukan suatu kebetulan. Hanya menjadi pelengkap, ya, pelengkap penderita, ya. Hanya menjadi penggembira saja. Tetapi saudara sudah memiliki ada rancangan Bapa, ada rencana Bapa yang dahsyat yang Tuhan tetapkan atas hidup saudara. Yang percaya katakan amin. Ada rencana dan rancangan Bapa. Ya, kemarin kita belajar bagaimana Abraham tidak kekurangan suatu apapun di dalam hidupnya. Ya, dia menikmati hidup yang tenang. Ya, dia tidak terjerat pinjol. Ya, tidak dikatakan di dalam Alkitab Abraham merenung sendirian. Ya, cicilan pinjol belum dibayar. Ya, ditagih sama depositor nggak ada. Di dalam Alkitab, Abraham menikmati hidupnya. Dia tinggal bersama ayahnya yang kaya. Teran itu kaya, pengusaha. Dia tinggal bersama sanak saudaranya di tempat yang baik, nyaman, tenang. Ya, tetapi Tuhan katakan, pergi engkau dari sini. Mau ngapain Tuhan? Hidupku sudah enak, hidupku sudah
nyaman. Tetapi Tuhan berkata, aku punya rancangan yang jauh lebih besar. Kalau engkau di tempat ini, engkau hanya dikenal sebagai Abraham, pengusaha, ya orang yang berhasil di dalam pekerjaannya. Tetapi ketika Tuhan bawa Abraham lewat firman-Nya, Tuhan berkata, pergi engkau dari tempat ini, aku menjadikan engkau bangsa yang besar, bangsa yang penuh dengan kemuliaan, kemasyhuran, ya bangsa yang akan membawa berkat untuk bangsa-bangsa lain, bahkan untuk semua orang. Dahsyat rencana Tuhan. Ya kalau Abraham hanya di tempat itu, ya dia tidak akan menikmati apapun. Ya dia akan menikmati hanya kesenangan duniawi saja bersama dengan istrinya. Tetapi Tuhan punya rancangan, agenda yang tidak pernah dipikirkan oleh Abraham. Dia pergi ke tempat yang dia tidak tahu tempatnya mana, tetapi Tuhan tidak pernah ya menutup-nutupi apa yang menjadi rencana dan agendanya. Tuhan nggak pernah nanti di sana baru aku nyatakan, enggak. Dari awal Tuhan sudah menetapkan Abraham, dan sejak awal Tuhan sudah menyingkapkan. Boleh ditampilkan? Ya, sejak awal Tuhan sudah menyingkapkan adanya bukan yang ini, turun lagi. Ya, sejak awal Tuhan sudah menyingkapkan ada agenda dan rencananya atas hidup orang percaya. Karena hidup kita bukan milik kita sendiri. Amin. Hidup saudara bukan milik saudara. Artinya apa yang kau alami saat ini, ada tangan yang kuat, ada tangan yang perkasa yang akan mengatur hidup saudara. Apapun itu, bahkan kondisi yang buruk sekalipun, mungkin kau berkata saat ini kondisiku nggak baik-baik saja, ekonomiku nggak baik-baik saja, pekerjaanku nggak baik-baik saja, keluargaku tidak baik-baik saja. Ingat bahwa Tuhan pun bisa mengubahkan, bahkan menjadikan kondisi yang buruk itu menjadi jalan untuk menarik engkau masuk di dalam rencana dan rancangannya. Yang percaya katakan amin. Kondisi yang buruk sekalipun kau bisa pakai itu, karena Tuhan Allah yang dahsyat. Rencananya nggak bisa diselami oleh akal pikiran manusiawi. Engkau hanya harus meyakini, saudara hanya harus terus memiliki keyakinan bahwa hidupmu sudah ditentukan sejak awal untuk menikmati kemuliaan Bapa. Ada rencana dan rancangan Allah yang dahsyat yang tidak bisa saudara pahami. Abraham mungkin tidak memahami apa maksud Allah. Berkali-kali Allah terus menguji Abraham. Dia suruh pergi ke negeri yang dia tidak tahu. Kemudian dia disuruh mempersembahkan Ishak. Ada banyak hal yang tidak bisa diselami oleh akal pikiran manusiawi. Tetapi bagi yang kita, porsi saudara hanya harus terus meyakini bahwa apa yang Tuhan katakan lewat firman-Nya itu akan membawa saudara masuk di dalam penggenapan rancangannya. Amin. Abraham tidak pernah meragukannya. Itulah yang membawa Abraham terus hidup dipimpin Roh Kudus. Selalu ada penyikapan firman, selalu ada tuntunan di dalam kehidupan Abraham, sehingga dia tidak pernah salah langkah. Ketika dia salah langkah pun Roh Kudus, Tuhan akan mengarahkan dia kembali, menarik dia kembali supaya dia berjalan di dalam garis rancangannya, tidak keluar dari situ. Amin. Abraham pun pernah mengalami keraguan, ketakutan, tetapi di tengah situasi yang mungkin tidak sudah terlambat, tetapi Tuhan bisa menarik kembali Abraham ke dalam garis rancangannya. Ada banyak hal yang terjadi. Kalau saudara melihat di dalam Alkitab, para tokoh-tokoh Alkitab, sejak awal ketika Tuhan sudah menetapkan dia, Tuhan sudah menyingkapkan apa yang akan dia alami. Coba kita lihat pribadi yang kedua, bagaimana Tuhan membawa pribadi ini. Dia tidak punya rancangan atau tidak punya rencana secara pribadi, tetapi ada rancangan Tuhan yang berlaku atas kehidupannya. Keluaran pasal yang ketiga. Mari kita baca bersama-sama supaya tidak ngantuk. Keluaran pasal 3 ayat yang pertama. Sudah ketemu jemaat Tuhan? Amin. Belum semua, saya tunggu sampai kita semua siap untuk kita baca bersama-sama ayat ini. Keluaran pasal yang ketiga ayat yang pertama. Halo, amin. Mari kita baca bersama-sama dengan suara yang paling keras ayat ini. Keluaran pasal yang ketiga ayat yang pertama, demikian firman Tuhan. 2, 3. Adapun Musa, ia biasa menggembala
menggembalakan kambing domba Yitro mertuanya imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yaitu gunung Horeb. Katakan amin. Amin. Ngantuk kayaknya. Ya jangan ngantuk. Ya firman Tuhan tidak lama, ibadah tidak lama. Ya ibadah itu cuma 1,5 jam. Ya 2 kali 45 menit. Sama seperti pertandingan sepak bola. Ya kalau saudara bisa melek itu pertandingan sepak bola, kenapa ketika ibadah saudara nggak bisa berjaga? Ya, sama aja kok. Ya kita sedang bertanding pagi hari ini. Puji nama Tuhan. Di dalam ayat ini berkata, adapun Musa ia biasa mengembalakan kambing domba milik mertuanya. Artinya Musa sudah mempunyai kebiasaan kehidupan yang terus dijalani hari demi hari. Tidak ada yang istimewa, tidak ada yang berbeda. Dia menjalani itu dengan sukacita. Dia menjalani itu dengan seperti biasanya. Dia nggak punya rancangan apapun karena dia sudah menikmati hidupnya. Ya, kalau dipikir Musa kekurangan apa? Nggak kekurangan apa-apa. Walaupun dia sebagai seorang pelarian dari Mesir, ya dia itu buronan karena dia membunuh tentara Mesir. Dia sebagai putra mahkota Mesir, tapi dia membunuh tentara Mesir dan kemudian dia menjadi seorang buronan. Musa melarikan diri. Dia melarikan diri sampai ke tanah Midian, ketemulah di situ dengan Sipora yang akan menjadi istrinya. Dan dia punya mertua yang luar biasa baik. Tuh, kalau saudara lihat ayat di atasnya, ya bagaimana kehidupan Musa itu sepertinya jalannya tidak berliku-liku. Ya, dia punya mertua yang baik. Gimana nggak baik? Ya, cuman modal ngasih minum kambing domba dikasih itu Sipora. Enak sekali ya. Cuman modal ngasih minum domba. Jadi ketika dia lagi sampai di tanah Midian, dia lihat ada gadis-gadis lagi mau memberi minum kambing domba. Terus dia, aku bantu deh. Dia cuma bantuin minum kambing domba. Si ayah perempuan ditanya, lo kok cepat sekali pulangnya? Oh, tadi ada pemuda yang bantuin kami. Oh, mana itu? Panggil ke sini. Langsung jadi mantu loh, Musa. Luar biasa gampang kan? Ya. Kayaknya dapat mertua yang itu gampang ya. Makanya nih tips buat para pemuda-pemuda ya, kalau mau mengambil hati mertua, yang rajin. Makanya ya lihat mertuanya di rumah punya apa? Pelihara burung, mandiin burungnya. Burung peliharaannya, mandiin. Wah, saya bantu pak, gua mandiin gitu. Tahu lepas burungnya, wah nggak jadi ya. Dia punya apa? Wah, gak punya apa-apa, punyanya motor, mandiin motornya, mandiin cuci gitu. Yang rajin supaya mertuanya seneng ya. Karena dia Musa tuh cuma modal mandiin ya. Ngasih minum kambing domba. Ya dia nggak ngapa-ngapain. Saya bantu, cuma menunjukkan dia tuh gentle, ya, rajin, helpful, suka membantu. Si mertuanya Yitro tuh seneng, ya, seneng. Oh iya, membantu. Memang harus seperti itu, ya. Ya kalau mau mengambil hati calon mertua, ya harus menunjukkan kita tuh gentle, ya, rajin membantu. Walaupun di rumah enggak, di rumah mertuanya aja. Tapi enggak, kalau sudah terbiasa, ya itu akan menjadi ya enggak akan berat gitu ya. Saya sudah terbiasa kerja di rumah, makanya ketika kalau ke Sragen itu udah banyak listnya itu ibu mertua udah. Nanti kalau Daniel ke Sragen ganti spray, ganti korden itu nunggu saya datang ke Sragen. Memang orang Sragen gak ada yang bisa ganti korden. Itu nunggu saya ganti korden, ganti sarung. Kursi kan, bantal kursi tamu itu kan ada bantalnya, ada sarungnya, busanya itu nunggu saya ganti itu. Luar biasa. Tapi apa nggak ada orang Sragen nggak ada yang bisa ganti ini ya, ganti spray busa bantal untuk tamu nggak ada kayaknya. Ganti spray, pasang figura itu nunggu saya. Ya karena dari awal saya sudah menunjukkan memang saya bukan orang yang suka berdiam diri gitu ya. Saya cuci itu kan zaman dulu ya, habis mandiin air dulu, saya mandiin motor ada 4 ada 5, saya mandiin semua gitu. Ya oh enggak, ada bisa mandi sendiri. Motornya yang saya mandiin gitu. Sampai Tata tuh, enggak usah tuh mas, enggak apa-apa, dia enggak enak, motornya saya cuciin sampai bersih. Karena orang sana kayaknya malas cuci motor. Jadi kalau saya ke Sragen saya motor dekil-dekil, mas saya tuh enggak bisa lihat motor dekil. Pasti bawa
hati saya bergejolak, pengen cuci. Wah, saya cuci semua tuh motor, ada 4, ada 5, saya cuci satu-satu semua. Ya, saya cuci sampai bersih. Nah, dari situ kan kelihatan, memang orangnya rajin kan. Iya. Ya, sampai mana tadi? Sampai Musa. Ya, Musa menunjukkan dia tuh gentleman. Hanya modal dia memberi minum kambing domba, dia diangkat sebagai mantu, diberikan itu Reuel Sipora sebagai istrinya Musa, dan dia diberikan kepercayaan untuk mengembalakan. Dia diberikan kepercayaan harta benda milik kepunyaan mertuanya dipasrahkan, ayo kamu kelola. Artinya dia sudah menikmati keluarganya baik-baik saja. Dia punya anak namanya Gersom, ya, istri yang sangat mencintai dia, mertua yang baik, dia punya pekerjaan yang baik. Dia kurang apa Musa? Secara manusiawi dia tidak kekurangan apapun, dia tidak punya ambisi apapun, dia tidak punya keinginan apapun. Mungkin kalau ditanya, ya keinginan saya ingin menghabiskan waktu di sini bersama dengan keluarga, bersama dengan mertuanya dan sebagainya. Tetapi lihatlah, ya, ketika Tuhan sudah menentukan seseorang masuk di dalam rencananya, maka Allah punya rencana yang jauh lebih besar. Yes, amin. Kalau Musa tidak mengikuti apa yang menjadi arahan Tuhan, kisah Musa akan berakhir di sini. Ya, Musa menjadi pelarian dan dia tinggal di Midian, selesai. Ya. The end, selesai. Ya, tidak ada lagi. Lalu bangsa Israel bagaimana nasibnya? Ya, sekali lagi ketika Tuhan sudah menentukan seseorang, maka Tuhan punya rencana yang besar. Ya. Ini semua nasib bangsa Israel itu tergantung pada Musa. Kalau saat itu Musa tidak mau, sudah bangsa Israel mungkin tidak akan keluar dari negeri Mesir. Tapi lihatlah bagaimana Tuhan punya rencana yang dahsyat. Coba kita baca di dalam ayat yang ke-8 udah biasa ya, sering ayat kesukaannya hamba Tuhan Sunari itu ayat yang ke-8. Kita baca ayat yang ke-9 sampai ayat yang 10 aja ya. Oh, yang 8 itu saudara sudah hafal di luar kepala ya. Kita baca ayat yang ke-9 dan sampai ayat yang ke-10. Ayat yang 9 dan 10 kita baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan. 2, 3. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Sudah telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku kepada Firaun. Orang Israel keluar dari Mesir. Tuhan punya rencana atas hidup Musa, bukan hanya sekedar penggembala domba, penggembala kambing domba di padang, tetapi Tuhan punya rencana atas hidup Musa. Tuhan akan angkat dia menjadi seorang pemimpin yang akan membawa bangsa itu keluar dari penindasan Mesir. Begitu dahsyatnya rancangan Tuhan atas kehidupan seseorang. Ya, kalau dikatakan Musa tidak kekurangan apapun, secara pribadi dia tidak punya ambisi apapun, tetapi Tuhan sudah merancangkan itu atas kehidupan Musa. Walaupun dalam situasi kondisi yang tidak memungkinkan, dia nggak mungkin kembali lagi ke Mesir. Dia sudah keluar dari sana. Dia sudah punya catatan hitam. Dia punya catatan kriminal di negeri Mesir. Ya, dia punya catatan hitam di sana. Dia sudah di blacklist sebagai seorang pembunuh, buronan di sana. Kalau dia kembali lagi ke Mesir, nyawanya terancam. Tetapi lihatlah, dalam situasi kondisi yang buruk pun Tuhan masih sanggup menyingkapkan apa yang menjadi rencana dan agenda Tuhan atas hidup Musa. Musa mungkin nggak berpikir sampai ke situ, nggak mungkin dia berpikir, aku mau kembali ya, kasihan bangsaku di Mesir, mereka menderita di sana, aku mau kembali, mau membebaskan. Siapa dia? Dia nggak punya apapun. Ya, bahkan dia hanya punya catatan hitam dia di negeri Mesir. Tetapi lihatlah bagaimana Allah itu sanggup menyatakan. Dan ketika Tuhan berkata, pergilah, aku akan mengutus engkau. Musa berkata, Tuhan, kalau saudara baca sampai ayat berikutnya, Musa katakan, aku nggak memiliki apapun, aku nggak punya kemampuan apapun, aku masih muda, nanti aku pasti ditolak oleh orang-orang Israel yang sudah senior, yang sudah tua-tua Israel itu, aku pasti ditolak, aku nggak punya kemampuan apa-apa. Tetapi Tuhan ketika dia menyingkapkan agenda, Tuhan tidak melepaskan begitu saja. Tuhan berkata, engkau punya kuasa. Apa itu di tanganmu? Di tanganmu dan tongkat.
pakai itu sebagai senjata. Ya, pakai mulutmu sebagai senjata untuk engkau bisa menuntun bangsa yang besar ini keluar dari negeri Mesir. Ya. Bagaimana rancangan hidup Allah atas seseorang itu luar biasa. Sama seperti Abraham. Abraham tidak punya ambisi apapun, tidak punya keinginan apapun, tetapi Tuhan punya rancangan yang dahsyat atas hidupnya. Musa pun demikian. Dia tidak punya keinginan apapun, tetapi Tuhan sejak semula Tuhan sudah membawa dan Tuhan sudah menggariskan bahwa Musa akan menjadi pemimpin yang akan mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir. Amin. Ketika Tuhan sudah menentukan, maka Tuhan akan menyertai dengan tanda heran mujizat, walaupun Musa meragukan dirinya sendiri. Dia berkata, Tuhan, apakah aku bisa, Tuhan, untuk aku bisa melakukan tugas yang besar ini? Tetapi ketika Tuhan menyingkapkan agenda rencana dalam hidup kita, maka Tuhan akan memperlengkapi kita dengan kuasa. Amin. Ya, Musa sejak awal dia meragukan, tetapi kalau kita baca di dalam ayat berikutnya, Tuhan terus menunjukkan ya bahwa lewat apa yang dia miliki, tongkat kuasa, lewat perkataan lidah bibirnya, Tuhan akan bawa dia. Dan terbukti bagaimana di bawah kepemimpinan Musa ada banyak tanda heran mujizat terjadi. Halo, amin. Ya. Ada tanda heran mujizat terjadi, artinya ketika Allah sudah menentukan agenda rancangannya atas hidup seseorang, maka orang tersebut tidak berjalan dengan tangan kosong. Ada kemampuan ilahi, ada otoritas ilahi, dan ada tanda heran mujizat yang menyertainya. Ya. Itulah yang membawa Musa berhasil di dalam segala yang dia kerjakan. Ya. Coba kita lihat contoh yang kedua. Ya, kita masih belajar bagaimana Tuhan menetapkan seseorang. Musa memang punya catatan hitam di dalam kehidupannya, tetapi Tuhan mampu bawa dia untuk alami kemenangan. Tuhan bawa dia menjadi seorang pemimpin. Ya. Dan bahkan ada seseorang yang Tuhan pilih jauh sebelum dia ada, masih di dalam kandungan pun Tuhan pilih dia. Coba kita buka di dalam Hakim-Hakim 13. Hakim-Hakim 13 ayat 3 sampai ayat yang ke-5. Cukup panjang, kita baca bersama-sama pelan-pelan saja. Hakim-Hakim 13 ayat 3 sampai ayat yang ke-5. Sudah ketemu jemaat Tuhan, amin? Mari kita baca bersama-sama kitab Hakim-Hakim 13 ayat 3 sampai ayat yang ke-5. Demikian firman Tuhan. 2, 3. Dan malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu dan berfirman kepadanya demikian, memang engkau mandul tidak beranak, tetapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Oleh sebab itu peliharalah dirimu, jangan minum anggur atau minuman yang memabukkan, dan jangan makan sesuatu yang haram. Sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Kepalanya takkan kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibunya, anak itu akan menjadi seorang nazir Allah. Dan dia akan mulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Katakan amin. Dia sejak dari dalam kandungan, anak itu belum ada. Ya, pribadi itu belum ada, tetapi Tuhan sudah punya rencana yang dahsyat. Itulah cara Tuhan. Saya percaya mungkin saudara tidak mengerti dan tidak memahami apa yang menjadi rencana Tuhan, tapi ketika aku memiliki keyakinan bahwa sejak lahir, dari lahir, saudara sudah dipenuhi dengan rancangan dan rencana Allah yang dahsyat, maka perjalanan hidup saudara akan terus menikmati, mengalami bagaimana penyertaan dan perkenanan Tuhan itu. Sebab dari dalam kandungan, ya, mari anak-anak muda, saya bertanya, ketika orang tuamu mengandung engkau, dia sudah mendoakan, dan saya percaya ada rancangan Tuhan yang dahsyat atas hidup saudara. Saya meyakini itu. Ya, kalau saya dilahirkan dengan cara yang ajaib, artinya Tuhan mau, dan Tuhan akan menyertai. Ada banyak tanda mujizat, tanda ajaib akan menyertai saya. Ya, kalau Tuhan tidak punya rancangan atas hidup saya, mungkin saya tidak akan dilahirkan. Ya, kan tidak akan dilahirkan. Karena orang tua sudah tanda tangan mati, papa sudah tanda tangan, sudah pasti. Ya, kemungkinan
ibu dan anak selamat, dua-duanya selamat itu kecil, bahkan sudah tanda tangan. Kalau mati, ya orang tua, ya Pak Tim, Om Tim, ya tidak akan menuntut pihak rumah sakit, karena sudah dari awal dikatakan kalau ini dioperasi Pak, ya akan membahayakan ibunya. Tapi kalau tidak dioperasi, anaknya yang mati, pilih mana? Waduh. Tapi kalau dioperasi bisa jadi dua-duanya juga mati. Ya sudah, ya berunding itu aja. Ya sudah, saya mati nggak apa-apa Pak. Ya kata Mama Esther, biar ini anak lahir. Tapi dokter juga tidak memberi garansi kalau dioperasi anaknya juga bisa lahir dan hidup. Karena udah 10 bulan saya nggak keluar terlalu lama. Ya udah 10 bulan. Kalau Bang Evan itu kecepatan, ya 7 bulan keluar. Saya 10 bulan nggak keluar saya. Ya makanya saya dengan Bang Evan itu nggak ada yang normal. Maksudnya lahirnya, kalau orangnya normal, ya Bang Evan orangnya normal. Ya. Maksudnya lahirnya, ya kalau Bang Evan itu kecepatan, ya sabar dia, pengen melihat dunia luar. Ya, kalau saya kelamaan, nggak mau keluar, ya didorong-dorong dipacu nggak mau keluar, ya akhirnya harus dioperasi. Ya dengan konsekuensi memang tidak ada yang rumah sakit tidak akan menggaransi kalau saya bisa hidup, Mama juga bisa hidup. Bahkan rumah sakit berkata salah satu pasti mati kok. Salah satu pasti mati. Makanya Papa sudah menyiapkan ambulan untuk bawa mayat. Mau bawa, betul, udah mau sewa ambulan. Ya, untuk bawa mayat ke Salatiga, bawa jenazah ke Salatiga, entah itu istrinya, entah itu anaknya, atau dua-duanya. Tetapi kan Tuhan ajaib. Yes. Dua-duanya hidup. Yes. Ya, ketika saya menyadari itu, Tuhan punya rencana yang ajaib atas hidup saya. Ya, sejak dari kandungan Tuhan sudah menetapkan bahwa saya tidak akan mati. Ya. Artinya hidup saya akan menggenapi apa yang Tuhan rencanakan dan Tuhan agendakan. Yes. Dan hal yang sama itu pasti terjadi atas kehidupan saudara sebagai orang percaya. Ketika saudara ada dan saudara masuk di dalam terangnya Allah, saudara menjadi milik Allah. Keberadaan hidupmu bukan suatu kebetulan. Hidup saudara bukan suatu kebetulan. Engkau dilahirkan di dunia ini bukan suatu kesalahan. Karena saudara sudah masuk di dalam rencananya, di dalam terangnya. Artinya Tuhan punya rencana atas kehidupanmu. Tuhan punya rencananya yang ajaib atas kehidupanmu. Aku berdoa dan aku deklarasikan di dalam nama Tuhan Yesus, setiap jemaat Tuhan, engkau yang masuk di dalam rencana Tuhan. Tuhan punya agenda pribadi atas kehidupanmu. Hidupmu bukan suatu kebetulan. Engkau dilahirkan bukan suatu kesalahan. Walaupun engkau mungkin mengalami masa lalu yang kelam, engkau mengalami masa lalu yang buruk, tetapi Tuhan pastikan pagi hari ini ketika engkau menerima firman-Nya, ada janji bahwa orang-orang percaya hidupnya ditentukan oleh tangan Tuhan yang penuh kuasa. Dunia tidak lagi berlaku atasmu, masa lalu tidak lagi mengendalikan engkau, tetapi biarlah firman-Nya yang ajaib ini mulai membawa engkau masuk di dalam rencana dan rancangannya yang ajaib. Sebab engkau ada, engkau ditetapkan untuk kemuliaan Tuhan, dan Tuhan akan menggenapi buat setiap engkau yang meyakini dan percaya rancangan Tuhan itu berlaku atasmu. Terjadilah di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Ya, saya meyakini itu. Ya, ya saya kan tahunya diceritakan orang tua, kamu tahu lahirnya ajaib. Oh berarti karena saya lahirnya ajaib, perjalanan hidup saya akan melewati ada banyak tanda heran dan ajaib. Sebab Tuhan menentukan untuk saya ada. Ya, dokter bilang saya harus mati. Bahkan ya kalaupun saya hidup, saya akan menanggung beban. Karena kalau saya hidup pasti Mama mati. Saya akan menanggung beban seumur hidup saya, bahwa saya gara-gara saya Mama mati. Ya, ketika seseorang anak menanggung beban itu, mungkin dia gak akan bisa mengalami pertumbuhan yang maksimal. Tetapi Tuhan ajaib. Ya, Tuhan tidak membebani saya dengan suatu beban yang harusnya pikul seumur hidup. Ya, bahkan Tuhan mengadakan suatu tanda heran mujizat ajaib terjadi. Artinya Tuhan punya rencana yang dahsyat, punya agenda yang besar atas hidup saya, dan saya meyakini itu. Dan saya percaya Tuhan akan mulai menyingkapkan satu persatu. Ya, bukan hanya saya, tetap saudara pun alami hal yang sama. Amin.
Amin. Mungkin kau alami banyak hal di masa lalumu, banyak trauma masa lalu, banyak catatan hitam di masa lalu, sama seperti Musa. Musa juga bukan orang yang sempurna. Ya, ada banyak tokoh Alkitab masa lalunya tidak sempurna. Ya, Petrus juga bukan orang sempurna, dia penyangka. Ya. Paulus pun bukan orang yang sempurna, dia pembunuh. Ya. Musa pun pembunuh. Tetapi lewat situasi kondisi di masa lalu tidak akan mengubahkan rancangan Bapa. Yes. Masa lalumu yang gelap, masa lalumu yang penuh dengan dosa, masa lalu saudara yang penuh dengan kesalahan tidak akan mengguncangkan atau mengubahkan rencana Bapa. Kalau Tuhan sudah punya rencana atas hidup seseorang, walaupun dia punya masa lalu yang kelam, Tuhan sanggup mengubahkan itu. Ya. Bahkan di dalam kandungan anak itu belum lahir pun Tuhan sudah punya rencana atas kehidupannya. Ya, Samson, ya, firman Tuhan, malaikat Tuhan datang kepada kedua orang tuanya. Ya, Manoah orang tuanya. Dia berkata, engkau akan melahirkan anak, dan anak ini sudah dari dalam kandungan dia akan menjadi nasir Allah. Ya, nasir Allah, ya, bukan nasir ilham. Ya. Nasir Allah itu seseorang yang sudah dipisahkan, sudah dikhususkan, orang yang istimewa itu artinya. Ya, nasir Allah itu orang yang sudah dipisahkan, dikhususkan dan diistimewakan untuk dia menjadi seorang pemimpin. Itu artinya nasir Allah. Dan Tuhan punya rencana yang dahsyat atas anak ini. Ya, makanya ketika Samson lahir, walaupun dalam perjalanan hidupnya dia seringkali melenceng, tetapi rencana Tuhan nggak pernah berubah. Ya. Pada akhirnya dia dikenal sebagai seorang hakim yang dahsyat. Dia bisa menewaskan banyak bangsa Filistin di akhir hidupnya. Walaupun dia melakukan kesalahan, tetapi rancangan Bapa, agenda Bapa tidak pernah berubah. Dia berkata, Tuhan berkata di dalam ayat yang kelima, dia akan mulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Dan itu terjadi. Bagaimana ya Simpson dengan kekuatannya bisa ya mengalahkan banyak sekali orang Filistin walaupun dia hanya sendiri. Sebab dari awal ada rencana Allah yang dahsyat terjadi atas kehidupannya. Sekali lagi, kuncinya ketika kita meyakini bahwa hidup kita sudah dipegang oleh tangan Allah. Artinya kita tidak berjalan sendiri. Saudara nggak berjalan sendiri. Apapun yang saudara alami saat ini, pekerjaan yang engkau jalani, keluargamu yang saat ini ada bersama-sama dengan engkau, bukan suatu kebetulan. Bukan suatu kebetulan. Tuhan punya rancangan yang dahsyat. Ketika kita meyakini, ketika kita taat, ketika kita nggak protes, oh Tuhan hidupku seperti ini Tuhan. Ketika kita tidak merenungi nasib, kok seperti ini. Kalau dulu saya nggak menikah sama suamiku, menikah sama mantanku, mungkin hidup gua seperti ini. Wah, karena kita meratapi, ya. Kalau waduh, ternyata susah ya hidupnya. Coba dulu aku menerima pinangan mantanku, mungkin hidupku tidak seperti ini. Hey, itu masalah. Tuhan sudah menetapkan saat ini. Ya, hidup saudara ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan sanggup mengubahkan, makanya jangan meratapi. Masa lalu sudah tinggalkan. Ya, tidak usah meratapi. Yang pastikan pagi hari ini ada suatu komitmen di dalam hati saudara bahwa hidupku sudah ditentukan oleh Tuhan. Sejak awal jalan hidupku, destiniku sudah ditentukan oleh Tuhan. Ya, ketika Tuhan sudah memegang dan menentukan hidup seseorang, pegang kata saya, Tuhan akan memperlengkapi saudara. Tuhan akan menyertai hidup saudara. Bagaimana Musa disertai oleh Tuhan, banyak guncangan, banyak keraguan-raguan di dalam dirinya, tetapi oleh karena Tuhan, Musa menyatakan, Musa sanggup memperlihatkan bahwa ada kuasa yang dahsyat itu menyertai. Sekali lagi, ya tidak semua orang mengerti apa yang menjadi rencana Bapa. Tetapi ketika saudara hidup di dalam pimpinan Roh Kudus, Roh Kudus akan mulai menyingkapkan. Ya, Roh Kudus akan mulai membuka mata hati saudara, menyingkapkan saudara, sehingga saudara bisa melihat jalan hidupmu dengan jelas. Saudara tidak lagi meraba-raba, nanti masa depanku seperti apa, nanti anak-anakku menjadi seperti apa. Saudara tidak meraba-raba, sebab sudah ada janji Tuhan berlaku atas hidup saudara. Saudara tinggal meyakini bahwa hidupku ada di tangan Allah yang penuh kuasa, maka aku akan alami ada banyak tanda dan mujizat menyertai aku. Maka aku meyakini ada masa depan yang gemilang Tuhan sediakan bagi anak-anakku. Kita tinggal mendeklarasikan itu. Kita tinggal terus mendoakan apa yang menjadi rancangan
meragukan. Ya, dia percaya bahwa anaknya yang dikandungnya dan dilahirkannya itu akan menjadi nasir Allah, dan dia menjaga itu. Ya, sejak dalam kandungan dia mengikuti apa yang menjadi arahan firman. Anak ini jangan sampai kena pisau cukur. Anak ini jangan minum minuman yang keras, enggak. Ya, kedua orang tuanya melihat bahwa ada rancangan Bapak berlaku atas anak ini, dan orang tuanya menjaga itu. Ya, sehingga Simpson dipimpin oleh Roh Kudus. Coba lihat di dalam ayat yang ke-24. Ayat yang ke-24 kita baca bersama-sama. Hakim-Hakim 13 ayat yang ke-24 dan ayat yang ke-25 bagian A saja. Kita baca bersama-sama, demikian firman Tuhan. 2, 3. Lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan memberi nama Simpson kepadanya. Anak itu menjadi besar dan Tuhan memberkati dia. Mulailah hatinya digerakkan oleh Roh Tuhan. Katakan amin. Amin. Kedua suami istri tidak pernah meragukan apa yang menjadi rencana Bapa atas kehidupan anak itu. Ya, dia nggak ragu. Mungkin nggak pernah ada keraguan. Dia berkata, Tuhan, aku ini bukan siapa-siapa kok Tuhan. Tuhan bisa memakai nanti anak. Nggak pernah dia meragukan itu. Bahkan dia melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan. Beri dia nama Simpson, anak itu diberi nama Simpson sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Dan kedua orang tuanya membawa, ya, mendidik Simpson sampai dia menjadi besar. Dan Tuhan memberkati dia. Tuhan berkenan atas kehidupan Simpson, dan Roh Kudus mulai menggerakkan hatinya. Lihat bagaimana hanya dari firman saja. Ketika kita meyakini itu, bahwa firman itu sumber segala sesuatu. Dari sejak semula, ya, tidak ada segala sesuatu yang ada, hanyalah firman Tuhan. Dan lewat firman kita akan mengubahkan jalan hidup kita. Lewat firman kita bisa mengubahkan jalan hidup anak-anak kita. Bahkan lewat firman Tuhan bisa mengubahkan jalan hidup suatu bangsa. Bangsa Israel itu sudah sepertinya tidak ada jalan untuk keluar dari Mesir. Ya, tidak ada jalan. Dia akan selamanya menjadi budak Firaun, selamanya menjadi hamba di Mesir. Tidak ada jalan keluar. Tetapi lewat firman atas hidup seseorang, yaitu Musa, Tuhan bisa mengubahkan jalan hidup. Tuhan bisa mengubahkan nasib suatu bangsa lewat kehidupan Musa. Jadi jangan pernah meragukan firman yang datang atas hidup saudara. Ketika saudara meyakini, ketika firman sudah datang, kau mulai pegang kuasa firman. Dan kau mulai deklarasikan bahwa hidupmu bukan suatu kesalahan, hidup saudara bukan suatu kebetulan. Kalau saudara masih ada di tempat ini, saudara masih Tuhan percayakan untuk engkau bekerja, untuk engkau melayani. Artinya Tuhan masih punya urusan dalam hidup saudara. Tuhan punya agenda, Tuhan punya rancangannya yang dahsyat. Seperti apa yang terjadi dalam hidup Abraham, apa yang terjadi dalam hidup Musa, apa yang terjadi dalam hidup Simpson. Kita melihat bagaimana ketiga pribadi yang, ya, Abraham baik-baik saja, ya, baik-baik saja, ya, Tuhan panggil dia. Musa, dia punya masa lalu yang kelam, tetapi Tuhan juga pakai dia. Simpson, dia nggak tahu apa-apa karena dia belum lahir, tetapi Tuhan juga pakai dia. Artinya dalam keadaan apapun, ya, belum ada pun Tuhan bisa pakai seseorang. Itu orang yang punya masa lalu yang kelam, catatan yang hitam pun Tuhan juga bisa pakai dia. Orang yang berhasil, orang yang hidupnya nyaman-nyaman saja, Tuhan juga bisa pakai dia. Ya, artinya tidak ada batasan. Oh, yang dipakai Tuhan ini hanya anak-anak hamba Tuhan, anak-anak pendeta, enggak. Oh, yang dipakai Tuhan itu hanya orang-orang yang masa lalunya bersih. Ya, aku masa lalunya penuh dengan catatan hitam, penuh dengan apa? Dengan dosa dan sebagainya. Oh, aku enggak dipakai Tuhan, enggak. Tuhan bisa pakai siapapun. Yes, amin. Ini tiga orang ini punya kriteria atau apa? Latar belakang yang beda-beda. Ya, latar belakangnya beda-beda. Tetapi ketika Tuhan sudah punya rencana dan rancangannya, Tuhan tidak akan pernah mengingkari, dan rancangannya itu pasti terjadi. Katakan pasti terjadi. Pasti terjadi. Ya, rancangan Tuhan tidak pernah gagal. Pasti terjadi. Walaupun mungkin di tengah perjalanan ada banyak liku-liku, ya, tetapi rancangan Tuhan itu tidak pernah gagal. Jadi pastikan kita menjalani hidup ini dengan keyakinan, dengan mentalitas bahwa hidupku sudah ditebus. Aku menjalani hidup ini bukan hidupku lagi,
tetapi Kristus yang hidup di dalamku. Dan apa yang aku kerjakan, apa yang aku lakukan saat ini bukan kehendakku, tapi kehendak Bapa. Ketika kita mulai menjalani hidup seperti itu, kita nggak akan frustasi, kita nggak akan depresi, kita nggak akan penuh dengan penyesalan seperti tadi. Coba kalau dulu saya tidak menikah dengan ini, atau dulu saya tidak melakukan hal-hal yang jahat, mungkin hidupku sekarang baik-baik saja. Enggak, saudara tidak akan hidup di dalam penyesalan. Karena saudara tahu Tuhan akan mengubahkan masa depan saudara jadi dahsyat dan ajaib.